Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, hingga detik ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bilqis Sabrifa Firdausi. Kalian biasa memanggil saya Bu Bilqis. Saya mahasiswa magang dari UMM yang akan mendampingi kalian selama proses pembelajaran. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian absen di e-learning kalian masing-masing. Oke anak-anak, pertemuan kemarin kalian belajar tentang virus ya? Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Kira-kira ada yang tahu nggak ini apa? Ya benar, ini adalah yogurt. Ada yang tahu nggak bahan dari yogurt itu apa? Ya, jadi benar ya yang dikatakan teman-teman kalian, yogurt adalah produk dari susu yang dibuat dengan fermentasi bakteri. Jadi, untuk pertemuan hari ini kita sudah berganti topik pembelajaran, yaitu kita akan belajar tentang materi bakteri. Saya share screen dulu ya. Nih, indikator pencapaian kompetensi yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri bakteri, yang kedua menelaah struktur dan bentuk bakteri, yang ketiga menelaah dasar-dasar pengembangan bakteri, yang keempat menganalisis perkembangbiakan bakteri, yang kelima mengaitkan peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir membuat resume tentang bakteri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah menyimak PPT pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri bakteri dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak PPT pembelajaran, siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan bentuk bakteri dengan tepat. Yang ketiga, setelah menyimak PPT pembelajaran, diharapkan siswa mampu menelaah dasar-dasar pengelompokan bakteri dengan baik dan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi bersama teman, siswa diharapkan mampu menganalisis perkembangbiakan bakteri dengan baik dan benar. Yang kelima, setelah berdiskusi bersama teman, siswa diharapkan mampu mengaitkan peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah menyimak pembelajaran yang berlangsung, siswa diharapkan mampu untuk membuat mengenai bakteri dengan baik dan benar. Kan belajar tentang virus. Nah, menurut kalian nih, virus dan bakteri itu sama atau beda? Kira-kira ada yang tahu nggak virus dan bakteri itu sama atau berbeda? Nggak ada yang tahu? Oke, agar kita tahu apa sih perbedaannya antara virus dan bakteri, kita harus tahu dulu bakteri itu apa. Sekarang Ibu tanya, apa yang kalian ketahui tentang bakteri? Ada yang bisa jawab nggak? Jangan takut-takut ya untuk mengeluarkan pendapat, karena kita kan di sini sama-sama belajar. Saya belajar dari kalian, kalian belajar dari saya. Untuk itu, tidak usah takut untuk mengeluarkan pendapat. Oke, silahkan. Siapa yang bisa menjawab? Apa saja deh yang kalian ketahui? Boleh ciri-ciri bakteri, boleh strukturnya, atau apapun itu tentang bakteri yang kalian ketahui. Oke, Mas, silahkan. Apa yang kalian ketahui tentang bakteri? Oke, baik. Jadi, bakteri itu berasal dari bahasa Latin bacterium, yang artinya kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi, organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota yang berukuran sangat kecil. Selanjutnya, masuk ke ciri-ciri bakteri. Ada yang tahu nggak ciri-ciri bakteri itu apa saja? Ya, jadi yang pertama, ciri-ciri bakteri itu merupakan organisme uniseluler atau bersel satu. Yang kedua, bakteri merupakan prokariot atau tidak memiliki membran inti sel.
Yang ketiga berukuran kecil, diameternya 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya 100 sampai 20 mikron. Yang keempat, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Ada yang bentuknya bulat atau disebut juga kokus, ada yang bentuknya basil atau batang, dan juga ada yang bentuknya spiral. Selanjutnya, ciri-ciri yang kelima merupakan kosmopolit. Ada yang tahu nggak kosmopolit itu apa? Iya, benar. Jadi, kosmopolit itu habitatnya meliputi daerah yang luas. Jadi, si bakteri ini hidupnya bebas. Yang keenam, mempunyai dinding sel. Dan ciri-ciri yang terakhir, hidup secara soliter atau berkoloni. Ada juga yang berkoloni. Selanjutnya, masuk ke bagian atau struktur tubuh bakteri. Kira-kira ada yang tahu nggak apa saja sih struktur tubuh bakteri? Silahkan angkat tangan ya. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat. Ya, silakan, Mbak. Namanya siapa? Oh, Mbak Anggi. Baik, silakan. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Oke, baik. Terima kasih yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi benar ya yang dikatakan teman-teman kalian, struktur bakteri itu ada struktur luar dan juga struktur dalam. Struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagel, dan juga pili. Dengan struktur dalam ada sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan juga plasmid. Nah, untuk mengetahui apa sih Bu fungsi dari masing-masing struktur itu, untuk itu, kita akan bahas setelah kalian mengerjakan LKPD. Kita lanjut dulu ke klasifikasi bakteri. Nah, berdasarkan bentuknya, bakteri itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada yang bentuk kokus. Bentuk kokus itu adalah bentuk seperti bola, di mana terdapat diplococcus, ada staphylococcus, ada streptococcus, sarkina, dan juga tetracoccus. Yang kedua ada basil, ada berbentuk batang. Ada Coccobacillus, ada Monobacillus, ada Diplobacillus, Streptobacillus, dan juga Palisade. Dan yang terakhir ada yang berbentuk spiral atau spiral. Sekarang lanjut ke alat gerak bakteri. Nah, berdasarkan tempat dan jumlah flagel yang dimiliki, bakteri dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama atrik, yang kedua monotrik, yang ketiga amfitrik, yang keempat lavotrik, dan yang terakhir peritrik. Ada yang tahu nggak perbedaan dari masing-masing flagel tersebut? Ya, silahkan. Ya, benar. Jadi, kalau atrik itu tidak mempunyai flagel. Kalau monotrik mempunyai flagel di salah satu ujungnya, seperti ini. Kalau amfitrik mempunyai sejumlah flagel di kedua ujungnya. Lovotrik memiliki banyak flagel di salah satu ujungnya. Dan yang terakhir, peritrik itu memiliki flagel di seluruh permukaan tubuhnya. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Lanjut. Nah, sekarang berdasarkan cara memperoleh bakteri. Ada bakteri aerob dan ada bakteri anaerob. Bakteri aerob itu bakteri yang membutuhkan oksigen untuk memperoleh energinya. Sedangkan bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk memperoleh energinya. Nah, contoh dari bakteri aerob ini ada Nitrococcus atau bakteri nitrifikasi. Kalau bakteri anaerob itu contohnya ada Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus. Selanjutnya, berdasarkan cara mendapatkan
Makan, ada bakteri heterotrof dan ada bakteri heterotrof. Ada yang tahu nggak perbedaan dari kedua bakteri ini apa? Ya, benar. Jadi, bakteri heterotrof adalah bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Contohnya ada bakteri E. coli. Kalian tahu kan bakteri E. coli? Nah, sedangkan bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya ada Rhadops pseudomonas. Nah, selanjutnya masuk ke reproduksi bakteri. Silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Kelompoknya yang sudah terbentuk sebelumnya, seperti kelompok pada virus. Kita akan melakukan diskusi. Nah, sekarang kalian diskusikan soal yang ada di LKPD. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit. Cukup ya, anak-anak ya? Insya Allah cukup. Silakan dimulai berdiskusi. Oke, anak-anak, waktu diskusinya sudah habis. Silahkan kalian karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas keaktifannya pada pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas selanjutnya yaitu membuat resume mengenai bakteri. Tadi kan kalian sudah belajar supaya kalian tambah menyerap materinya. Saya beri tugas untuk meresum bakteri secara lengkap ya. Karena waktunya sudah habis, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kehadiran dan keaktifannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.